Jadi jangan sampai nanti kita akan melaksanakan penelitian, tapi kita tidak tahu arahnya akan kemana, atau bahkan nanti ujungnya kita nggak tahu gitu. Nah harapannya dengan dipandu teknis proposal ini, teman-teman sudah bisa menggambarkan atau menuliskan cita-cita ataupun target penelitian yang akan dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik teman-teman semua, balik lagi di channel IF UIN Bandung, di mana pada siang hari ini kita lanjut ke sesi yang kedua, di mana pada sesi kedua ini kita akan berlanjut ke materi seminar petunjuk teknis seminar proposal, atau mungkin teman-teman dulu taunya itu UP, tapi sekarang kita sebut itu dengan Sempro gitu. Nah, mungkin di sini juga termasuk saya sendiri ya, masih belum tahu dan paham bagaimana tentang teknis Sempro itu sendiri. Maka pada siang hari ini di channel ini juga akan dijelaskan oleh dosen kita tercinta, yang beliau ini insya Allah bisa menjelaskan dengan sedetail mungkin apa yang kalian belum pahami tentang materi atau petunjuk teknis Sempro ini. Pada materi ini akan disampaikan oleh Bapak Wisnu yang paling ganteng sedunia ini. Wey. Apa kabar Pak Wisnu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Gimana Pak sehari-harinya? Ya, alhamdulillah masih mengerjakan beberapa kesibukan ya Oke. terkait dengan persiapan perkuliahan. Dah liburan mungkin Pak, karena mungkin kegiatan mengajar dan belajarnya udah mulai libur gitu. Malah sebentar lagi udah mau masuk nih Pak. Ya, betul. Karena memang bulan-bulan ini selesai UAS, kita malah para dosen itu sibuk mempersiapkan untuk kuliah berikutnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin Pak, pada siang hari ini mungkin ya kita udah kedatangan Bapak untuk menjelaskan tentang petunjuk teknis seminar proposal gitu ya Pak ya. Nah, mungkin termasuk saya sendiri yang baru masih di semester 4, masih bingung apa itu seminar proposal gitu. Mungkin barangkali teman-teman yang nonton channel ini juga masih bingung gitu dan belum paham. Mungkin juga ada yang udah mengenal sedikit-sedikit tapi belum secara detail mengenalnya gitu Pak. Mungkin buat seminar proposal ini bisa dijelaskan oleh Bapak sendiri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma'ba'ad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kita bisa melanjutkan perkuliahan dan persiapan untuk menjelang tugas akhir bagi mahasiswa yang sudah di posisi hari ini bisa mengambil tugas akhir. Nah, jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini menerapkan beberapa tahapan untuk mencapai gelar sarjana. Nah, salah satunya harus melewati seminar proposal, di mana seminar proposal ini bagian titik awal yang cukup penting sebelum teman-teman akan melaju ke kolokium dan sidang munakosah. Nah, apa yang harus dipersiapkan dalam seminar atau proposal ini? Nah, yang pertama tentunya naskah proposal. Apa itu naskah proposal? Yaitu yang berisi dengan rencana penelitian teman-teman. Ya, bagaimana kita mendapatkan rencana penelitian yang baik? Tentunya ini melalui proses yang panjang. Ya, biasanya teman-teman mahasiswa mempersiapkannya sejak semester 5 atau bahkan sebelumnya. Nah, ini akan lebih baik ya, karena memang kita jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan bahwa nanti
tugas akhir atau skripsi kita akan membuat apa. Nah, tahapan seminar proposal sederhananya adalah ketika kita sudah memiliki ide, maka ide itu dituangkan dalam bentuk proposal. Nah, proposal itu tentunya tidak sebanyak halaman tugas akhir, ini hanya mengcapture bagian-bagian penting dari rencana penelitian kita. Jadi jangan sampai nanti kita akan melaksanakan penelitian, tapi kita tidak tahu arahnya akan kemana, atau bahkan nanti ujungnya kita nggak tahu gitu. Nah, harapannya dengan dipandu teknis proposal ini, teman-teman sudah bisa menggambarkan atau menuliskan cita-cita ataupun target penelitian yang akan dicapai. Tahapan yang pertama adalah tentunya mencari ide, ya, bagaimana ide judul, kemudian metodologi dan lain-lainnya itu bisa dicari berdasarkan studi literatur, kemudian konsultasi dengan dosen-dosen yang ada di teknik informatika. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan judul, maka judul itu harus dibuat dalam bentuk proposal. Nah, susunan proposal ya seperti biasa ya, dari mulai introduction atau pendahuluan, kemudian ada identifikasi masalah dan lainnya. Ya, nah ini nanti dituangkan dalam bentuk naskah proposal. Nah, berikutnya adalah yang paling penting, ini adalah usulan pembimbing. Ya, ketika yang lebih spesifik, silahkan nanti berkonsultasi dengan para ketua kelompok keahlian. Kita memiliki 2 ketua kelompok keahlian, yaitu Artificial Intelligence dengan sistem terdistribusi. Ya, jadi itu yang menjadi pilihan saat ini bagi teman-teman yang akan mengambil tugas akhir. Nah, sehingga nanti bisa saja teman-teman cenderung ke artificial intelligence atau ke sistem terdistribusi, itu silahkan ya. Nanti disesuaikan dengan judul yang diambil. Nah, ketika sudah tema terbentuk, kemudian calon pembimbing sudah didefinisikan, maka berikutnya adalah proposal itu diajukan ke program studi atau ke jurusan. Nah, sehingga nanti diatur penjadwalannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan salah satu dosen menawarkan tema penelitian gitu ya, tema penelitian, maka dipersilahkan mahasiswa nanti mengisi form terpisah ya, bahwa form itu usulan dari tim periset atau tim peneliti antara dosen, mahasiswa, kemudian diketahui oleh ketua kelompok keahlian ya, ada 2, kemudian di ACC ataupun di approve sama jurusan atau program studi. Nah, demikian, maka berikutnya adalah tinggal proses penjadwalan, bagaimana ataupun kapan seminar proposal itu diselenggarakan. Nah, biasanya itu akan diuji oleh dosen yang belum kita ketahui tentunya ya. Jadi dan disesuaikan dengan tema penelitian yang akan dikerjakan. Demikian ya. Oke, mungkin Pak, jadi mungkin ini intinya itu buat apa ya? Sempro ini pengajuan judul berarti gitu. Betul, ya intinya. Betul. Jadi kalau misal kita udah mempunyai ide, kita udah mempunyai apa yang udah apa ya, kita rangkai lah ibaratnya gitu Pak, dituangkan dalam sebuah proposal mungkin gitu kan. Betul. Oke, kalau misal tadi kan Pak ada juga nih kayak itu tuh diseminarkan gitu. Nah, buat seminar itu ada waktunya atau kayak gimana Pak? Ya, betul. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai sampai pembuatan proposal, maka selanjutnya kan proposal itu kan akan di listing ya, ataupun disusun di program studi untuk dijadwalkan menjadi seminar atau pelaksanaan seminar proposal yang akan diuji oleh dosen penguji ya, sehingga proposal itu tentunya sudah siap secara tema ataupun ide ya, sehingga pada saat diseminarkan itu berarti mahasiswa yang bersangkutan harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap tema penelitian yang diusulkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita biasanya temen yang ambil ini temennya ikut-ikutan gitu ya. Nah, yang perlu saya pastikan adalah bahwa teman-teman mengambil judul itu dengan sepenuh hati gitu ya. Artinya bahwa saya sanggup menyelesaikan tugas akhir ini. Demikian. Berarti dan juga mungkin dalam sempro ini ada
kriteria penilaiannya juga mungkin ya Pak? Pasti. 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 Karena kan fungsi lulus itu berarti ada nilai yang Ya. harus dihasilkan. Berarti kalau misal nih Pak, Hmm. ada kemungkinan si kriterianya itu lulus dan tidak lulus. Oke. Nah, kalau lulus mungkin bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana kalau misal saat kita sempro itu kita tidak lulus nih Pak? Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Betul. Ya, jadi memang tidak setiap proposal itu akan lolos dan tidak perlu berkecil hati ya pada saat proposal kita belum berhasil gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentu tadi pada saat kita akan ngambil judul itu betul-betul dipelajari, bahkan dicari dari sumber-sumber referensi. Pastikan judul itu belum tersedia di internet atau belum ada yang mengajukan penelitian itu. Itu yang sebetulnya tahapan yang paling sulit. Memastikan bahwa setiap penelitian kita tidak pernah diambil oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temanya tentunya harus adaptif ataupun teknologi terbaru. Ya, karena kita di IT, saya pastikan bahwa teman-teman harus update ya, harus update bahwa hari ini trennya IT kemana gitu ya. Toh kita sudah punya kelompok keahlian, salah satunya artificial intelligence, kemudian sistem terdistribusi. Nah, artinya dua kelompok keahlian ini memungkinkan teman-teman sangat update hari ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita sudah menuangkan dalam proposal, kemudian pada saat diuji, itu dosen pengujinya memberikan penilaian yang belum memungkinkan untuk teman-teman lulus, maka tidak perlu berkecil hati. Berarti tema penelitian saya kurang memenuhi kriteria di program studi teknik informatika. Jadi silahkan nanti diskusi lagi dengan dosen siapapun, termasuk dosen yang menguji tadi, yang meminta arahan barangkali kira-kira temanya yang menarik itu yang mana gitu ya. Kita bisa minta masukan juga. Bukan malah kita demotivasi ya. Wah, udah ditolak nih. Akhirnya nggak ngelanjutin. Nah, bukan seperti itu. Justru pada saat diuji itu kita memastikan ya bahwa penguji itu memastikan mahasiswa ini bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu tentunya. Sehingga harapannya adalah dengan diuji proposal ini teman-teman makin percaya diri bahwa proposal dan tugas akhir ini kita bisa selesaikan. Demikian. Oke. Oke, bagi teman-temannya jangan lupa barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai petunjuk teknis di Sempro ini, maka teman-teman bisa akses link Slido yang udah di-share dengan yang ada di grup masing-masing udah di-share, mungkinnya bisa apa dengan kodenya 3862493 gitu. Silakan mumpung gitu ya ada Bapak di sini bisa menjelaskan apa kebingungan dari teman-teman semua. Nah, kita lanjut dulu nih, Pak. Silakan. Oke. Saya masih bingung, Kak. Kalau misal nih, Pak, semisal ada seorang mahasiswa yang dia tuh belum mempunyai judul, masih kebingungan. Nah, buat pembimbingnya itu ke pembimbing dosen akademik atau ke siapa dulu nih Pak? Ya betul, pertanyaan menarik nih ya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman kebetulan dosen pembimbing akademiknya dari dosen informatika murni gitu ya, bukan dari MKDU atau dosen agama, maka itu peluang bagi teman-teman sekalian berkonsultasi bahwa Pak saya pengen diskusi tentang tugas akhir dengan topik ini. Wah itu menarik gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman yang kebetulan dosen pembimbing akademiknya yang non informatika, maka bisa saja nanti berkonsultasi dengan kelompok keahlian. Ya dengan kelompok keahlian bisa ke kakak AI ataupun ke kakak sistem terdistribusi gitu ya. Jadi jangan khawatir, semua pasti ada solusinya. Pak saya nggak punya ide, nanya aja ke dosen. Pak Bapak ada ide nggak? Saya pengen tugas akhir. Oke nanti saya kasih. Biasanya seperti itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau teman-teman tidak punya ide, silahkan diskusi dengan dosen. Barangkali dosen ada ide dan itu nanti Anda gunakan formulir yang penelitian bersama dosen dengan mahasiswa. Itu ya. Jadi tentunya insya Allah kita akan selalu sediakan solusi bagi teman-teman yang hari ini belum punya ide, terutama yang akan mengambil tugas akhir. Nanti kita bisa bantu. Demikian. Nah,
tadi Pak saya kelupaan mungkin ya. Iya. Buat yang tadi tentang kriteria lulus dan tidak lulus, Ya. ketika kita tidak lulus nih, semisal Ya. ada renggang waktu nggak Pak buat mengulang itu si seminarnya? Ya. Baik, biasanya ya kalau paling cepat ya sebetulnya jurusan atau program studi itu tergantung teman-teman. Ya kalau teman-teman bisa cepat nyari judul lagi, seminggu berikutnya kenapa enggak gitu. Oh. Nah, tapi yang dikhawatirkan adalah takutnya teman-teman nanti perlu waktu lagi gitu kan. Biasanya ini wah ini udah paling hebat Pak menurut saya. Ternyata nggak lulus misalnya. Nah itu butuh waktu lagi kan. Tarik napas lagi lah gitu ya. Jadi cari ide lagi segala macam gitu. Nah ini yang harus teman-teman apa ya sikapi dengan baik gitu ya. Jadi ketika teman-teman seminar proposalnya belum berhasil maka tidak perlu khawatir. Tinggal bagaimana kita mengoreksi dan membuat proposal itu jauh lebih baik tentunya. Jadi biasanya selang waktunya antara seminggu bisa sebulan maksimal 3 bulan. Gitu. Berarti Maksimal 3 bulan. dengan jangka waktu yang panjang juga mungkin Cukup, Pak, ya? rasanya cukup ya. Jadi tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu panjang. Karena khawatir kalau nanti kelamaan misalnya 1 semester untuk ngoreksi, wah nanti Anda kapan selesainya kan begitu. Ya. Saya juga masih ini Kak Pak, kayak deg-degan gitu. Gimana sih pas di dalamnya gitu, pas seminarnya, Pak kita tuh ngejelasin atau misal ditanya-tanya atau gimana? Nah Ya. itu gimana Pak? Semester 5 atau bahkan ada yang mau ngambil tugas akhir atau skripsi, itu bisa ikut hadir. Ya, bisa ikut hadir sehingga nanti lihat temennya atau kakak kelasnya bagaimana menyajikan judul penelitiannya. Ya itu harapannya memotivasi teman-teman yang akan mengambil gitu ya. Jadi nggak saya Pak gimana Pak dalamnya. Siapa tahu ditanya macam-macam gitu kan. Nah biasanya adalah pertanyaan intinya bagaimana penelitian ini sustainability-nya atau keberlanjutannya, kemudian nilai manfaatnya, kan standarnya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu berpikir jauh banget gitu ya, tapi prinsipnya adalah bagaimana penelitian ini adalah selesai. Jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai gitu. Jadi kita tuh boleh ya Pak join ketika ada kakak tingkat kita yang lagi seminar itu gitu. Boleh. Mudah-mudahan nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan nanti kita coba usulkan ke jurusan supaya pada saat seminar proposal teman-teman angkatan bawah barangkali bisa ikut hadir gitu ya, supaya nanti tahu prosesnya dan mempersiapkan diri sejak awal gitu. Ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang nanti ngerasa kayak duh gimana ini kalau misal nanti kita sembro atau gimana sih di dalam ruangannya itu. Nah mungkin nanti yang udah dikatakan sama Pak Wisnu juga kalau misal kita bakal diskusikan buat teman-teman adik tingkatnya bisa melihat kakak tingkatnya seminar proposal ini mungkin ya Pak ya. Itu mungkin akan terjadi kedepannya mungkin ya. Nah itu bisa jadi juga jadi gambaran bagi teman-teman semua melihat kakak tingkatnya. Jadi bisa juga menjadi sebuah motivasi juga mungkin ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, buat sekarang mungkin Pak ya. Karena ngerasa udah kayaknya hampir terjawab semuanya oleh Bapak. Pertanyaan-pertanyaan saya Bapak udah ngejelasin semuanya. Tapi mungkin Pak dari audien, dari teman-teman yang nonton di sini juga mempunyai pertanyaan nih Pak. Ya, silakan. Yang tadi saya udah sebutin gitu ya. Kalau yang bagi teman-teman yang mau masih lanjutin ngirim pertanyaan atau masih ada kebingungan, silakan klik link yang ada untuk menanyakan yang masih kebingungan gitu ya. Nah, di sini Pak ada pertanyaan yang pertama mungkin ya. Katanya Pak izin bertanya, untuk proposal sendiri bakal ada perbedaan tidak ketika kita ambil konsentrasi TA, jenis artikel ilmiah atau sama aja? Oh iya, baik. Jadi memang sekarang akan coba ditawarkan itu 2 model tugas akhir ya. Jadi ada yang basisnya tugas akhir dan basisnya publikasi.
Prinsipnya sama ya, jadi sistem development life cycle-nya akan sama karena kita bidang informatika, cuman luarannya yang berbeda. Yang satu bentuknya artikel ilmiah, yang satu bentuknya tugas akhir gitu. Nah, teman-teman tidak perlu dibingungkan di proses itu. Yang paling fokus saat ini adalah teman-teman mendapatkan judul gitu ya. Kalau sudah mendapatkan judul, kemudian mulai dikerjakan, nah nanti luarannya terserah teman-teman. Sama diskusi sama dosen pembimbing. Kalau misalkan teman-teman, Pak saya mah senang dipublikasi, ya udah publikasikan. Tapi kalau saya mah cukup di tugas akhir, selesai di tugas akhir. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ngerasa dibebani. Justru ini adalah upaya program studi dalam memberikan tanda kutip kemudahan bagi teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Pak nanti rumit, harus publikasi, harus segala macam. Semuanya sama gitu ya. Artinya bahwa harus diselesaikan tugas akhirnya. Gitu. Berarti itu Pak buat sempro itu ada dosen pembimbingnya yang berbeda atau enggak? Belum. Jadi pada saat sempro ini teman-teman baru mengusulkan judul. Nanti setelah judul itu teridentifikasi, maka nanti kakak dan program studi akan memformulasikan kira-kira available ataupun pembimbing-pembimbing yang tanda kutip masih kosong ya, tidak terlalu penuh juga. Nah itu nanti kita akan coba formulasikan, kemudian dikaitkan juga dengan tema penelitiannya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak mendapatkan pembimbing yang tepat gitu. Oke, jadi intinya buat seminar proposal ini kita belum mempunyai dosen pembimbing gitu ya Pak ya. Betul. Ketika udah lulus dan disetujui mungkin itu bakal dikasih gitu buat si dosen pembimbingnya. Oke. Nah, tapi ada cara yang kedua tadi. Kalau misalkan teman-teman idenya penelitian bersama, itu sudah ada calon pembimbingnya. Gitu ya. Jadi karena tadi teman-teman gak punya ide, tiba-tiba dosennya ngasih ide. Nah, itu yang dikatakan bimbingan bersama, maka itu sudah ada calon pembimbingnya. Jadi ada dua tipe ya. Jadi teman-teman bisa model yang tadi, idenya dari dosen, atau teman-teman ide sendiri. Tentunya tadi pembimbingnya akan ditentukan kemudian. Berarti buat kayak kita konsultasi atau tanya-tanya itu bisa ke dosen siapapun. Bebas. Oke. Berarti sangat luas ya ibaratnya Pak ya, kayak mau ke siapa juga bebas. bisa Betul, gitu kan. Betul. Silakan selama beliaunya satu sanggup atau ada waktunya, kemudian beliaunya juga paham dengan usulan penelitian teman-teman. Oke, mungkin Pak itu buat pertanyaan yang pertama ya. Buat pertanyaan yang kedua nih Pak. Katanya jika proposal sudah diterima namun di pertengahan ganti judul dan terkadang akan mempengaruhi mental mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana cara memotivasi mahasiswa tersebut nih? Ya, betul. Ini bukan barang baru ya. Jadi teman-teman juga kadang-kadang kita selama dalam perjalanan aja lah saya ilustrasikan. Ketika di tengah-tengah kita berubah pikiran nih. Ini jangan-jangan kalau ke sana kejauhan, bagaimana Pak kalau kita belok dulu gitu ya. Nah, ini kerap terjadi gitu. Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir dan tidak perlu alergi dengan ganti judul di tengah penelitian gitu ya. Tapi apa dampaknya? Yang pertama adalah tentu nambah waktu. Ya, ini yang tidak saya anjurkan. Maka tadi sejak awal bahwa proposal ini pastikan kita sudah ukur, kita bisa menyelesaikannya. Harus benar-benar dulu mungkin. Betul. Ya, Pak. Ya itu kenapa tadi? Biar di tengah-tengah kita nggak ragu. Nah, kalau di tengah-tengah ragu, berarti Anda bayangkan prosesnya kayak tadi di awal. Oh, berarti ngurang dari awal kembali. Betul, gitu. Kecuali hanya ganti model, metode segala macam yang sifatnya minor gitu ya. Di tengah-tengah itu possible. Tapi kalau harus rombak judul dan Anda tidak berkenan melanjutkan judul itu, maka yang jadi masalah adalah nanti kerepotan di Anda sendiri gitu. Ya, ini yang dikhawatirkan. Sebaiknya yang diusulkan pada saat seminar proposal itu dilanjutkan sampai finish. Oke. Ya. Jadi kalau ya yang tadi Bapak bilang kalau misal kita ganti judul di pertengahan, kita sama aja ngulang dari awal lagi. Betul. Kita menambah waktu buat selesai. Betul, gitu ya. Tentunya itu. Oke, itu ya. Jadi teman-teman harus apa ya? Emang benar-benar gitu nentuin judul itu harus dari awal. Jangan sampai ketika di pertengahan nanti kita apa ya? Tiba-tiba pengen ganti judul atau kurang sreg gitu ya. Kadang-kadang kan kita sebagai mahasiswa kadang awalnya sreg
tiba-tiba nggak serak gitu Ya, Pak ya. betul. Nah itu nggak boleh terjadi dalam pemilihan judul ini karena ya yang tadi Bapak bilang bahwa ketika kita ganti judul kita ngulang dari awal gitu Betul, ya betul. Pak. Oke mungkin udah terjawab ya itu buat pergantian judul. Kita lanjut nih Pak ke Ya. pertanyaan selanjutnya. Katanya setelah meminta tanda tangan lembar pengesahan itu keluar SK pembimbing skripsi ya Pak. Pertanyaannya, berapa lama ya Pak keluar SK-nya untuk yang jalur reguler? Ya, baik. Nah, ini sebetulnya bagian program studi ya. Jadi untuk mengeluarkan SK, tapi prinsipnya tentunya tidak terlalu lama. Setelah teman-teman beres revisi proposal, setelah sidang kan biasanya suka sedikit revisi ya, dan melengkapi tanda tangan dan lain-lain, itu biasanya berikutnya tidak lama akan diusulkan untuk pembuatan SK-nya. Jadi sebetulnya satu lagi untuk bagian administrasi teman-teman jangan terlalu direpotkan ya. Jadi tetap fokus pada penelitiannya saja. Secara prinsip kalau untuk administrasi pasti berlanjut gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi ketika apa ya? Ketika lulus itu mendapat lembar pengesahan gitu, Pak. Lembar bimbingan Oh, lembar atau bimbingan. SK pembimbing. Oh. Oke. Mungkin itu ya buat pertanyaannya udah dijawab sama Pak Wisnu. Lanjut aja mungkin ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Tanya ini nggak Pak? Ini juga. Ya, baik. Ini juga sama ya, kasusnya juga banyak gitu. Jadi awalnya Anda kan biasanya wah ngebet nih sama kakak sebelah misalkan ya. Gitu. Udah diambil tahu-tahu bingung pas ngambil judul. Ternyata judulnya ada di kakak sebelah. Itu secara prinsip sebetulnya tidak masalah. Ya, secara prinsip tidak masalah. Cuman yang kami sayangkan adalah karena Anda sudah mengambil beberapa mata kuliah tanda kutip prerequisite gitu ya, mata kuliah pendukung, sehingga nanti khawatir di tugas akhirnya malah kesulitan gitu karena tidak ada background mata kuliah yang diambil gitu. Tapi kalau misalkan Anda sangat percaya diri, why not gitu. Kan sama-sama informatika. Ya, bisa belajar, santai aja gitu ya. Dengan tadi catatan Anda betul-betul ngambil judul ini dan tadi sudah mempersiapkan segala sesuatu resikonya gitu. Pasti bisa. Intinya pasti bisa mungkin ya Pak ya. Ya. Tapi kayak tergantung lagi dengan kesiapan. Betul. Ya kan back to yourself ya. Oke, lanjut aja mungkin Pak ya. Silakan. Katanya ini Pak, izin bertanya Pak, untuk penelitian yang kita pengen itu dosennya hanya sedikit di jurusan IF. Dan kalau dosen itu sudah penuh, misalnya blockchain only Bapak saja, gimana tuh Pak? Blockchain ya. Ya. Oke, nah untuk tema-tema kasuistik biasanya tetap kita akan akomodir ya. Artinya begini, selama dosen itu masih dalam toleran ya, jumlah tolerannya tidak terlalu menumpuk juga. Nah sebetulnya setiap dosen pasti bisa bimbing. Ya dengan catatan ingat, bukan dosen yang ngerjain gitu. Kalau Anda berpikir dosennya yang bantu ngerjain, iya pasti kan tidak mungkin gitu. Maka semua dosen prinsipnya bisa bimbing gitu karena rata-rata latar belakangnya informatika gitu ya. Nah, cuman untuk kasus spesifik bisa saja hanya dosen tertentu mungkin yang menguasai, tapi prinsipnya untuk proses bimbingan rasanya sama, dibimbing sama siapapun bisa ya gitu. Itu prinsip yang berikutnya. Cuman memang untuk tingkat kepakaran barangkali yang diharapkan teman-teman itu supaya agar lebih spesifik ya dalam membimbing itu bisa saja. Tapi insya Allah selama itu dalam batas jumlah yang wajar itu masih bisa diakomodir dengan catatan tadi di tema tersebut tidak terlalu numpuk gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi silahkan teman-teman, tadi sekali lagi saya coba tegaskan barangkali tidak perlu khawatir terkait dengan administrasi, mau dosennya penuh, mau SK-nya lama, mau apapun, yang penting siapkan penelitiannya dengan baik. Kalau itu sudah oke, siapapun yang bimbing jadi itu barang kan. Iya. Itu aja sebetulnya. Oke. Mungkin sudah terjawab banget ya sama Pak Wisnu ini. Lanjut aja weh. Silakan. Oke. Duh. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Katanya
izin bertanya Pak, untuk Dospem TA itu tugasnya membimbing atau menguji ya? Kalau misalnya membimbing berarti kita bisa meminta sedikit referensi jurnal katanya gitu Pak. Ya, tentunya kan tugasnya judulnya pembimbing, artinya mengguide kita sampai kita di garis finish. Ya, jadi itu yang prinsipnya seperti itu. Di dalam prosesnya, dosen pembimbing itu banyak nanya, itu sebetulnya vitamin bagi teman-teman. Ya, kenapa? Karena berarti nanti di antara pertanyaan yang diajukan oleh pembimbing itu siapa tahu nanti akan ditanyakan oleh penguji. Ya pada saat nanti seminar atau seminar hasil ataupun nanti di sidang munakosa. Nah artinya apa? Kalau pembimbing itu banyak bertanya, berarti pembimbing memastikan ya bahwa teman-teman betul-betul menguasai. Nah, adapun sharing knowledge gitu ya, minta referensi jurnal segala macam itu hak teman-teman. Ya silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin kepada para pembimbing agar pembimbing bisa memberikan arahan yang lebih tepat. Jadi jangan khawatir, jangan merasa Anda, oh saya ini kayak diuji gitu ya, padahal pembimbing gitu. Enggak, ya insya Allah semua pembimbing kita sepakat bahwa teman-teman itu harus nyampe di garis finish. Nah caranya mungkin saya kembalikan ke pembimbing masing-masing gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman mengikuti alur yang beliau ataupun pembimbing sarankan gitu ya. Secara prinsip pembimbing tugasnya adalah membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Demikian. Oke. Jadi kalau ada apa-apa ke Dospem itu mungkin ya. Jadi mau apapun problemnya konsultasikan gitu Pak ya. Tanyakan apa yang masih bingung. Bisa minta juga bantuannya juga mungkin Pak ya, karena mungkin Dospem itu dengan seluas hati bisa membantu gitu ya Pak ya. Oke. Buat ini mungkin ya Pak, karena waktu udah nunjukin ini gak kerasa mungkin ya. Oke. Buat temen-temen nih jangan lupa ya kalau misal kita itu ada absen, dimana absen ini nanti kita bakal share di tengah acara. Jadi teman-teman semua terus tonton channel ini biar bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman semua mengenai petunjuk teknis yang bakal teman-teman kedepannya laksanain gitu ya. Nah kemudian buat selanjutnya juga masih ada materi tentang petunjuk teknis ini, dan teman-teman juga jangan lupa ya, barangkali teman-teman masih ada kebingungan atau yang mau ditanyain di materi selanjutnya, bisa teman-teman akses link Slido dengan kode 3862493. Kemudian kirim sebanyak-banyaknya apa yang kalian masih bingungkan gitu ya. Nah, ada pertanyaan terakhir deh Pak nih. Oke, dari silakan. saya. Silakan. Oke. Bisa gak Pak ya kita gunain itu judul yang udah ada dengan membedakan studi kasus atau lokasi penelitiannya gitu Kak. Ya, baik. Nah, ini juga ide-ide ini biasanya kadang muncul dari orang lain ya. Bagaimana Pak dengan riset yang sama, tapi saya kan di Indonesia misalkan. Satu lagi misalkan ada di Eropa atau di Amerika atau dimanapun gitu ya. Nah, secara prinsip kan sama penelitiannya ya. Jadi kalau misalkan Anda masih bisa cari judul yang lain, itu sebaiknya cari judul yang lain ya, karena kalaupun beda tempat, beda karakter, iya sih secara prinsip iya, tapi kan semua vaksin COVID semua juga sama gitu ya, karena COVID-nya sama gitu ya. Jadi artinya itu salah satu bentuk pencegahan barangkali biar Anda tidak menggunakan judul yang sama dengan orang lain. Selagi masih kita bisa cari judul yang original, saya anjurkan original, kecuali kalau misalkan Anda mau enhance, mau meningkatkan, jauh lebih baik dari judul yang sudah ada. Anggap nih, misalkan itu penelitiannya baru tahun kemarin,
gitu ya. Baru tahun kemarin diteliti, hari ini masih up to date gitu ya. Nah, tentunya hari ini adalah kita harus nyari keterbaruannya apa. Gitu. Jadi jangan sampai nanti judul yang sama kita angkat lagi tahun ini. Ya secara prinsip judul itu sudah expire gitu. Gitu ya. Jadi silakan kalau ada kontinuitasnya boleh dilanjutkan gitu. Tapi tentunya tidak mungkin sama kan gitu. Kalaupun misalnya sama-sama di Bandung nih, tapi saya bikin sesuatu yang baru ya itu nggak ada masalah. Tentunya jadi berbeda judulnya kan. Jadi jangan ada di benak teman-teman bahwa skripsi ini dengan judul yang identik gitu. Ya, dengan judul yang identik itu pasti kita akan tolak gitu. Ya, walaupun tempatnya berbeda, tapi spesifikasinya sama gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terakhir banget deh, Dipa. Ya, oke. Buat ini nih, buat mungkin yang nonton ini banyak yang mau sebentar lagi sempro mungkin ya. Oke. Tips and trick dari Bapak sendiri. Oke, baik. Ya, buat teman-teman yang akan menghadapi sempro, ada beberapa tips and trick barangkali. Tipsnya adalah satu, tugas akhir kita ataupun judul yang kita ambil tentunya original. Belum dimiliki oleh siapapun, belum digunakan oleh siapapun, dan belum dipublikasi dimanapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda kuasai materinya. Gitu ya. Artinya menguasai materi seperti apa? Contoh, oh Pak saya familiar dengan programming. Nah, berarti kalau nanti di judul Anda mengenai programming, maka tentu Anda akan sangat familiar. Dan biasanya gunakan yang paling up to date gitu ya. Jangan masih gunakan yang metode dan model lama gitu ya. Jadi itu kemudian gunakan referensi-referensi yang at least 2-3 tahun ke belakang deh. Jangan yang udah puluhan tahun ke belakang masih ada di daftar pustaka Anda ya. Biar nanti teknologi kita itu betul-betul up to date. Nah, bagaimana triknya? Ya, triknya adalah yang pertama tadi buat slide sehemat mungkin gitu ya. Slide-nya jangan banyak-banyak, jangan di copy paste gitu ya. Tidak ada lagi power paragraph. Artinya paragraph yang dikopikan di PowerPoint ya. Namanya juga PowerPoint. Akhirnya poin-poin, kemudian efektivitas waktu diperhatikan. Misalkan diberi jatah 15 menit, itu harus on time. 15 menit. Ya, atau bahkan kurang sedikit itu lebih baik gitu ya. Dengan catatan tadi sudah tersampaikan informasi. Kemudian pada saat presentasi tidak tergesa-gesa ya, santai, tapi tadi kita sudah hitung waktunya bahwa waktunya sudah selesai. Nah, sehingga nanti dalam menjawab pertanyaan juga sama. Menjawab pertanyaan, tunggu selesai dulu pengujinya bertanya, kemudian Anda pahami dalam waktu beberapa detik, kemudian baru direspon. Demikian ya tips dan triknya. Semoga sukses selalu bagi yang akan mengambil seminar proposal tahun ini. Amin ya Allah. Semoga mungkin bagi yang nonton channel ini, bagi kakak tingkat di teknik informatika ini, semoga dilancarkan dalam melaksanakan seminar proposal ini. Semoga Allah lancarkan dan Allah mudahkan mungkin. Ada lagi gak buat pesan? Oke, baik. Mungkin closing statement ya. Yang pertama adalah pastikan tugas akhir ini mahakarya kita. Ya, jadi teman-teman yang akan mengambil program sarjana itu memastikan bahwa tulisan kita adalah tulisan yang terbaik yang pernah kita bikin. Gitu. Sehingga Anda akan betul-betul bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan baik. Kemudian berikutnya adalah publikasikan. Ya, kenapa? Dengan dipublikasikan berarti banyak orang yang akan membacanya. Nah, kita memberikan ide yang baik, kemudian kita memberikan informasi teknologi terbaru dengan karya-karya kita, maka tentunya orang lain di belahan bumi manapun bisa membaca tulisan kita. Berikutnya adalah tentunya menjadi bekal buat teman-teman untuk nanti memasuki ke dunia kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin alhamdulillah mungkinnya terima kasih kepada Bapak Wisnu pada kesempatan kali ini. Banyak ilmu yang bisa didapat dan kebingungan yang sempat ada di benak mungkin dari saya atau teman-teman semua sudah terjawab. Namun mungkin barangkali teman-teman juga masih ada yang masih kebingungan, tidak sempat bertanya atau gimana. Semoga kita di
pertemukan kembali di sesi yang selanjutnya yang lebih luas pembahasannya, lebih mendalam gitu Pak, supaya kelancaran saat seminar proposal itu luar biasa gitu Pak ya. Kita mungkin terakhir ya, saya ingatin lagi kepada teman-teman semua, jangan dulu keluar karena setelah ini bakal ada lagi materi petunjuk teknis yang sangat luar biasa mungkin ya, dan bakal disampaikan juga sama host yang sangat luar biasa juga. Kemudian buat teman-teman juga saya ingetin lagi, buat absen ada di pertengahan acara ini, maka teman-teman terus stay dalam menonton channel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan bersama Bapak Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika Sakti.